Ya Allah, kami bersujud padamu. Santri berjuang dengan doa dan ilmu. Di Pondok Khairul Rozikin kami mengaji, di tempat jadi insan kaya hati. Menjadi ahlul Quran dambaan jiwa, hati bergetar dalam ayat sucinya. Satu hati, satu langkah bersama, menggapai ridhomu yang maha kuasa. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayangmu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, mengabdi pada Allah, berbakti pada negeri. Kami berjanji tulus memuliakan ustaz dan orang tua tercinta, membahagiakan semua saudara, menebar rahmat bagi masyarakat. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayangmu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, di Pondok Khairul Rozikin, berkah sepanjang hari. Khairul Rozikin dan selalu di hati, menuju ridho ilahi. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran, ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah, ya, berpartisipasi. Nah,
Cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya gitu ya, mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport gitu ya. Nah artinya orang lain juga bisa mensupport. Logika yang saya pakai ya untuk pendidikan anak itu adalah didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita gitu. Karena kita didik anak kita nggak sanggup ya, bener deh ya, saya aja nggak sanggup didik anak saya gitu ya. Mendidik anak tuh nggak sanggup, karena memang yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma jadi teman bagi anak-anak kita. Nah gimana caranya gitu ya, memastikan supaya anak kita itu soleh solehah ya? Caranya adalah pakai jurus kickback ya. Kickback itu adalah bantu anak orang lain ya, maka Allah akan membantu anak kita gitu ya. Itu filosofinya dari pesantren yang sifatnya partisipatif ya. Jadi semua orang tuh mensupport pendidikan gitu ya, bukan cuma orang tuanya tapi kita mensupport ya. Jadi kalau ada anak-anak santri jadi wali asuh gitu ya. Jadi ada wali santri, ada wali asuh. Wali asuh adalah memberikan gitu ya support kepada anak-anak yang sedang belajar gitu ya. Itu sistem yang kita bangun. Nah wali asuh itu bisa beberapa orang tua, misalnya satu santri bisa 5 wali asuh atau bahkan 10 wali asuh, support gitu ya, support anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menambah lokal kelas ya, menambah peralatan, menambah support gitu ya dari pendidikan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini, alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berkumpul kembali di majelis yang insyaallah penuh berkah ini, kajian Selasa YKRI. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah ya, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jelas banget. Oke, cek coba. Ya, sudah jelas ya. Alhamdulillah. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom dan juga di YouTube? Boleh diketik-ketik dulu siapa yang sudah hadir? Insya Allah, Alhamdulillah ya. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali ya. Serasanya kayaknya lama banget ya nggak ketemu Bapak Ibu ya. Masya Allah, senang sekali di bulan Ramadan yang luar biasa ya. Eh, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana dibukanya pintu surga. Mudah-mudahan kita semua selalu semangat dalam melakukan kebaikan. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda kita pada pagi hari ini ya, spesial kita akan sharing ya Ramadan Hikmat bersama dengan Ibu Ajaib, Masya Allah, Ibu Neni Ruriko Dewi dari Sidoarjo, Masya Allah. Ya, kalau dari judulnya ini Bapak Ibu ya, lunas amanah 15 miliar ya dengan wasilah ilmu magnet rezeki. Saya kalau apa namanya baca dan juga ngelihat itu udah agak-agak gimana ya, merinding ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Itu kalau apa namanya kita mendengarkan langsung nanti ceritanya bagaimana itu luar biasa banget ya, Masya Allah. Itu sepertinya angka yang nggak ini ya, nggak kecil ya. Ya, angkanya yang luar biasa fantastis ya, Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya yang sudah siap boleh katakan saya siap untuk mendengarkan dan juga belajar ya, kita belajar ilmu magnet rezeki ya. Kita apa namanya?
refresh ya, refresh ilmu magnet rezeki, wasilah ilmu magnet rezeki bersama Ibu Naini Ruriko Dewi. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sudah siap ya. Izin, assalamualaikum Bu Naini. Mohon izin suaranya Bu Naini dibuka ya. Oke, ya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Masya Allah. Wah, ceria banget ini sepertinya. Fresh banget pagi hari ini ya Bu ya. Ya, happy sekali Alhamdulillah. hari ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Bu, izin Bu, kita sharing ya hari ini ya. Kalau Ya, untuk tema kita pada pagi hari ini adalah lunas amanah 15 miliar. Masya Allah, wasilahnya pakai ilmu magnet rezeki ya Bu ya. Ya Allah, yes. kalau saya mendengarkan itu angkanya yang luar biasa fantastis Bu. Itu gimana itu ceritanya Bu? Masya Allah. Ya Ya, Allah. ini saya nggak bisa, cuman ngelihat Ya, gambarnya Mbak Elis aja nih ya. sebentar. Ya, suara saya udah terdengar nih Mbak Elis. Sangat jelas Bu. Oh jelas ya, oke, berarti Sangat aman. jelas. Alhamdulillah. Ya. Monggo Bu, boleh Bu Ya. kita sharing-sharing ya Bu ya. Gimana itu Ya. awal mulanya seperti apa, kemudian bisa lunas dengan wasilah ilmu magnet rezeki. Ya, terima kasih atas kepercayaannya untuk mengisi acara sesi Ramadan ya. Ini bulan yang istimewa, Masya Allah. yang spesial, fasilitas ya, fasilitas dari Gusti Allah kepada kita semua gitu ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Izin ya, saya sharing untuk menyampaikan kejadian 3 tahun yang lalu. Masya Allah, 3 tahun yang lalu ya. Persoalannya sih sekitar 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun setengah lah, 4 tahun setengah yang lalu. Terus kemudian terselesaikannya terhitungnya ya sekitar 3 tahun yang lalu. Dan itu sangat mengenang, sangat terngiang-ngiang ya pada saat-saat itu, dan kebetulan saat itu pada masuk Ramadan Mbak Elis. Oh ya Allah, ya. Itu puncak-puncaknya kegalauan, kegundahan, keresahan, ketakutan, ketidakdamaian hati ya. Sudah sampai dengan tingkat dewa. Masya Allah, ya. Sedikit ya saya men-flashback itu. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu saya gitu, belum kenal saya ya. Jadi pada saat itu pada masa COVID ya, masa COVID pandemi. Terus kemudian kami mempunyai usaha gitu ya. Usaha yang dimana tidak 100% itu sahamnya milik kami dengan suami ya, tidak, karena ada sebagian memang dominan suami gitu ya, dominan suami, tapi ada pemilik saham yang lain, termasuk saya gitu ya, termasuk saya walaupun sangat kecil sekali gitu ya. Nah, pada saat itu saya diberi amanah gitu oleh kalau RUPS ya, RUPS itu saya diamanahin untuk di operasional ya, di direktur keuangan saat itu gitu ya. Terus kemudian saat itu terjadi, sedang kita merencanakan ini dan itu gitu ya, untuk terjadinya proses growth-nya sebuah usaha gitu ya. Tapi oleh Allah tidak diizinkan, hikmah dari sekarang yang saya dapat. Tidak diizinkan. Buktinya pada saat itu perencanaan manusia yang sedemikian rapi, terstruktur dan logis gitu ya, pada saat itu ternyata Allah menunjukkan kekuasaannya. Nah, setelah waktu berjalan, saya udah ngumpulin pelatihan dan sebagainya dengan biaya perencanaan ini dan itu, sehingga menggulung ya biayanya menggulung. Nah, sementara cash in-nya itu tidak masuk gitu kan, cash in-nya tidak masuk sesuai yang diharapkan.
terus ada kendala-kendala seperti itulah ya. Nah, seperti itulah akhirnya bertumpuk-tumpuk amanahnya gitu ya. Amanah itu hutang ya, Bapak Ibu yang belum mengikuti training ilmu magnet rezeki, amanah itu hutang. Dan pada saat itu secara laporan keuangan tidak bagus, sangat tidak bagus gitu ya. Ini saya laporkan, kemudian kita berusaha, kalau saya dari sudut tim finance akan berusaha membuat mitigasi risiko dan sebagainya gitu ya. Terus digabungkan dengan divisi-divisi yang lain, dan kita tidak bisa memprediksi. Allah menunjukkan kekuasaannya. Semakin menumpuk, dan semakin menumpuk. Dan pada saat itu ada ketakutan-ketakutan dari diri saya pribadi gitu ya. Yang saya takutkan ini adalah bukan ini ya, bukan karena masalah bayar dan sebagainya, tapi takutnya saya adalah Allah jangan tinggalkan saya. Ya Allah. Allah jangan tinggalkan saya. Karena pada saat itu sudah nggak mampu, logika saya nggak nyambung. Itu perhitungan saya meleset semuanya. Sementara tuntutan dari manajemen, dari perusahaan, dari CEO, dari semuanya, dari investor dan sebagainya, tuntutannya ini tetap harus berjalan, tetap harus running. Saya disuruh untuk mencari uang, sementara cash in tidak bisa menutupi, tidak bisa memprediksi dan sebagainya. Siapa tempat kembali kalau bukan Allah? Jadi pada saat itu tuh betul-betul dipanggil Allah setelah saya berhikmah ya. Betul-betul Allah tuh rindu gitu ya. Allah itu rindu dengan kami gitu ya. Sampai dipertemukan dengan ilmu magnet rezeki. Nah, seperti itu. Akhirnya pada saat sebelumnya itu saya kategori dengan suami itu ya sudah orang yang secara syariat gitu ya, secara syariat ya sudah menjalankan sholat, tahajud, puasa dan sebagainya. Tetapi kemerungsungnya hati ini tingkat dewa, Mbak Eli. Terus apalagi ya Allah gitu. Jadi yang bisa saya katakan, tolong saya ya Allah. Tolong saya ya Allah, jangan tinggalkan saya ya Allah. Jangan ambil saya dulu ya Allah gitu. Saya takut dengan banyak hal gitu. Nah, setelah belajar ilmu magnet rezeki, barulah terbuka tentang dosa-dosa. Ya, karena dulu kami itu hanya mengandalkan logika, mengandalkan ilmu dunia. Saya tinggalkan Allah. Saya tidak pernah melibatkan Allah dalam urusan ini. Sehingga saya merasa bisa begini, saya bisa merasa begitu. Ini semua salah. Tidak tepat gitu ya. Tidak tepat sekali. Sehingga saya ditegur sama Allah, peristiwa ini harus terjadi. Nah, disitulah flashback kami dan banyak sekali hal-hal yang mesti kita perbaiki. Yang sangat tersentuh sekali dengan ilmu magnet rezeki itu adalah perisai. Perisai rezeki, ya. Perisai rezeki itu kan dosa sih Mbak Elis ya. Betul, ya Bu. Hati saya sungguh sangat berkarat. Ibarat kalau kita nih magnet ya, kalau berkarat kan mana ada rezeki yang nempel gitu kan. Ya, di ilmu magnet rezeki itu adalah cara-cara kita untuk memperbaiki karat-karat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Sehingga mudah bagi saya itu setelah paham ya, pada saat itu kami mempelajari ilmu magnet rezeki itu melalui audio ya. Melalui audio dari Ustadz Nas yang gratis ya. Pada saat itu gratis, kita konsumsi sambil bekerja, sambil menjalankan ini gitu ya, sambil mentoring ya, itu mentoring bisnis ya ke store-store kami di luar kota gitu, di perjalanan lewat tol, perjalanan dari ke Gresik, ke Ngawi, ke Madiun, ke kota-kota ya, ke Malang dan seterusnya, itu kami selalu konsumsi ilmu magnet rezeki.
Itu ditaruh di mobil, kita dengarkan, kita simak ulang-ulang, kita sadarkan diri kita, oh ternyata ini dosa saya, ini kenapa ini harus terjadi, ini gitu. Ibarat menemukan tambang emas ya, sehingga tahu, ditunjukkan sama Allah kesalahan saya itu di mana gitu kan. Nah dari situlah akhirnya kami tuh terbimbing gitu ya, disadarkan bahwa apa yang terjadi atas hidup saya itu karena dosa saya gitu. Dosa saya. Kalau sebelumnya tuh salah-salahan nih Mbak Elis. Iya. Kesalahan gitu kan ya, kebetulan kan founder dan CEO-nya kan suami gitu ya. Terus kemudian saya berusaha menyajikan sesuai yang beliau butuhkan, memberikan laporan ini dan itu. Nah kemudian berusaha untuk memberikan advice solusi lah gaya-gayanya itu kayak gitu. Tapi bukan satu persetujuan, tapi justru kesannya tuh dianggap saya itu menyalahkan gitu kan. Jadi wah ini dari pintu ini nggak bisa masuk, dari ini belum lagi diuji dengan yang lain ya, supplier yang sudah mulai minta dibayar gitu. Terus kemudian ada beberapa hal yang jatuh tempo, ada kewajiban salary karyawan yang harus segera dibayar gitu-gitu. Rasanya itu full gitu, terus di hati ini nyeseknya tuh luar biasa. Dan akhirnya karena tidak tahu apa yang harus kami lakukan, pikiran-pikiran dunia yang bekerja. Akhirnya apa Mbak Elis? Disekolahkanlah milik aset-aset pribadi gitu kan. Terus kemudian berusaha untuk mencari pinjaman ya. Spontan kita itu mencari pinjaman, bukan mencari Allah gitu. Mencari pinjaman, gali lubang tutup lubang gitu. Dan ternyata di ilmu magnet rezeki setelah kita konsumsi training itu ya secara free, kemudian kita perdalam lagi pada trainingnya Ustadz Nas waktu itu camp online magnet rezeki selama 1 minggu ya. Pada saat itu karena kondisinya COVID gitu ya, saya minta izin sama anak-anak saya dengan suami di rumah ya, menyimak itu sampai dengan malam hari ya, diikutin runtutannya gitu ya. Terus kemudian langsung dipraktekkan karena basicnya sebelumnya saya sudah menyimak secara free tadi, dikuatkan lagi semakin paham, kemudian kita praktekkan dengan ritualnya ya, sholat taubatnya harus begini, satu dosa satu sholat taubat, kemudian bagaimana cara merawat terumbu karang, kemudian kita mendatangi store-store, minta maaf kepada tim yang pernah kita zolimi ya, dengan lisan, dengan sikap, dengan perbuatan, bahkan dengan kebijakan, bisa jadi kan seperti itu hikmahnya. Nah, terus kemudian pada saat bulan Ramadan gitu ya, pada saat bulan Ramadan itu saya ingat banget saat 27 Ramadan. Masya Allah. Ya, 27 Ramadan itu pada saat sore hari tiba-tiba suami itu ditelepon sama mitranya, sama rekan bisnisnya, itu menyampaikan bahwa perusahaan kami akan dibeli. Perusahaan kami itu akan dibeli senilai itu, gitu kan, senilai itu yang diajukan ini dan itu gitu ya. Terus kemudian dan itu merupakan berita yang ibaratnya kalau di Al-Quran itu seperti diguyur hujan ya, gitu. Hujan dedus gitu kan, rasanya adem sekali. Jadi masih ada harapan hidup gitu kan, masih ada harapan hidup. Terus dari situ itu ada hati yang menyampaikan Allah selalu menemani gitu kan. Allah selalu menemani, itu adem gitu ya. Nah karena bisa jadi kerak-kerak di ini ya, di diri saya ini sangat kelam ya Mbak Elis. Sudah sholat tobat, sudah minta maaf, sudah berusaha memperbaiki diri, sudah sedekah dengan semampu kita, sudah kickback, sudah berusaha mengajak tim dan seluruhnya itu untuk mengenal juga ilmu magnet rezeki gitu, dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Itu dananya tuh belum turun juga, sehingga timbul gunjingan-gunjingan, sehingga kita kan janji gitu.
Dan itu waktunya cukup panjang dan cukup jauh nih Mbak Elis ya. Kita nggak ngerti kapan diturunkan. Kita tanyakan ke sana, tunggu, tunggu, dan tunggu. Nah itu kesannya di suppliernya, kesannya di mana, di karyawan gitu kan, itu seperti berita bohong gitu ya. Jadi kan tumbukan balik ke kita. Nah gitu itu akhirnya walaupun kita sudah kenal ilmu magnet rezeki, itu kemerungsung lagi gitu, kemerungsung lagi, iyakah, iyakah gitu kan, masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam hati ini. Tapi kita tetap terus harus berjalan kan. Ya, pada saat seperti itu saya sedang mencari para CTMR gitu ya. Ini CTMR yang mengalami keajaiban siapa saja ya, saya cari-cari browsing itu. Ketemu dengan yang ada sakit kanker gitu kan, terus ada yang lunas amanah dengan tempo yang cepat, ada bisa yang naik haji dengan caranya Allah gitu kan. Semuanya caranya Allah, bukan cara logika kita gitu kan. Banyak sekali hal-hal itu saya cari. Nah kemudian saya berdiam di Budiah Puspitawati ya. Ini YKRI ya, direkturnya YKRI. Saya berhenti di situ. Saya masuk di komunitasnya beliau dan saya belajar ke beliau dengan video-video audionya. Nah di situ itu kenapa? Karena hati saya nggak tenang. Kalau di Quranic Vibration kan sudah tanya ke Allah gitu ya, sudah tanya ke Allah, iya itu saya lakukan, saya zikirkan, aduh ya Rahman, saya kok tidak bersyukur ya sudah dikasih ini, saya kok tidak bersabar, saya cari-cari untuk menghadapi hari-hari proses ini dengan sabar dan syukur gitu kan. Nah ini kemudian saya ngikutin beliau gitu ya. Terus sampai pada satu kejadian-kejadian itu saya juga heran sendiri nih Mbak Elis. Ketika ada tumbukan yang sangat menyakitkan, itu saya tuh sebegitu ringannya yang minta maaf gitu ya. Minta maaf, iya saya salah. Saya minta maaf ya, saya belum bisa memenuhi ini gitu. Dimaki-maki pun nggak apa-apa gitu. Terus saya sendiri juga kok iso yo gitu, kok bisa ya saya seperti ini gitu. Saya juga heran. Nah itu tadi perlunya mentor gitu. Perlunya mentor dalam menjalani, dalam mempraktekkan ilmu magnet rezeki gitu ya. Kemudian setelah hati itu tenang ya Mbak Elis, setelah hati tenang itu tidak lama, tidak sampai 2 tahun itu cair dananya ya. Ada akuisisi perusahaan sehingga perusahaan kami itu diambil alih. Sehingga perusahaan kami diambil alih sama mereka sekian persen sahamnya, sehingga kewajiban itu beralih ke mereka dan kami masih dikasih cash gitu ya oleh mereka. Dan ini wasilah ya, caranya Allah gitu ya. Caranya Allah untuk menyelesaikan persoalan kami. Nah, disitulah Masya Allah kami betul-betul dilatih oleh Allah setelah hampir 2 tahun untuk menguji ketauhidan. Walaupun kadang-kadang itu iman itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu ya. Ada ketika dikasih tumbukan itu astagfirullah gitu ya, masih dilatih bagaimana spontan kita ini baik atau nggak baik gitu ya. Itu tapi ya untungnya ketika kita masih belum bagus, kita tahu oh ini tadi salah gitu. Berarti saya salah dalam menyikapinya gitu. Nah, pernah satu kejadian itu padahal kita sama suami sudah ikut training gitu ya. Ya, sudah ikut training, sudah ikut ya sepanjang perjalanan kami kan selalu berdua nih belajarnya. Terus ketika diuji ya banyak sekali tumbukan-tumbukan itu. Ketika diuji itu kadang-kadang meletup ego kita ya. Apalagi nih kalau bapak dan ibu biasa ya, kalau ibu-ibu terutama, kalau sama orang sih masih bisa ini ya, tetapi kalau dengan suami biasanya sakit hatinya tuh luar biasa gitu kan. Biasanya tuh sakit hatinya tuh luar biasa. Nah, ini saya diuji sama Allah. Ketika saya dikasih soal,
Kalau kamu ditumbuk sama orang lain udah bisa. Kalau kamu ditumbuk sama suamimu, Suami sendiri gimana ya. kamu Iya, gitu? iya. Apa responmu gitu? Mm, Nah, pada saat itu sikap hati saya nih Mbak Elis, mm, udah diem, mm. udah diem. Terus kemudian, tapi ternyata kayak belangkon. Tahu kan belangkon? Iya. Ya, Mm, belangkon kan bendol muri gitu ya. iya, ya Bendol di betul Budi. belakang. Hati saya sakit gitu. Ah, ah, Hati saya sakit, saya merasa terlukai. ah. Saya merasa kok tega-teganya ya. Padahal jenengan itu loh sudah sama-sama belajar, sudah sama-sama mengerti. Kenapa kok aku dibentak sedemikian rupa Ah, gitu. ah, Kok tega sih ngomong kayak gitu. ah, Otomatis tapi kan saya sudah belajar ilmu magnet rezeki. Saya ah, ah. nangis tapi muangkel ya. Yes. Duongkol Nangis gitu tapi ya, Bu ya. muangkel dongkal gitu loh. Sama-sama ngertinya gitu kan. Sama-sama ngertinya kenapa itu dilepaskan di saya gitu kan. Mm, Akhirnya kalau sebagai insan magnet rezeki, gelar sajadah lah ya gitu. iya. Gelar sajadah, kemudian saya sholat taubat gitu. Syarat dan rukunnya kan sholat taubat itu ngaku salah, tapi sebetulnya di dalam hati ini masih belum benar, saya belum mengakui saya salah gitu Mbak. Saya muangkel gitu ya, saya gak terima gitu kan, saya Iya. kayak gitu. Terus kemudian saya sholat taubat, kemudian saya garpu tala. Nah, ketika garpu tala itu saya dapat ayat itu yang sebetulnya saya juga tersinggung lagi sama Allah kan. Masya Allah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tu'ni muslimin. Berkatalah Sulaiman dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berserah dirilah kamu kepada Allah dan janganlah kamu bersikap sombong. Masya Nah, Allah. Pak jelek. Iya. Loh, Allah, aku kok dibilang sombong sih? Ya Allah, aku sombong tak ya Allah gitu. Iya, iya. Padahal kan aku dimarahi diem aja. Itu pada saat itu, Mbak. Iya, iya, iya. Padahal aku dimarahi ini kan diem aja. Padahal ini logika terus yang main. Mm-mm. Padahal kan sama-sama tahu kalau kalau beramanah lagi itu juga perisai gitu kan. Itu hati saya itu masih tidak terima dengan garpu tala itu. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Katanya Ustadz Nasrullah kan harus dizikirkan. Ya wis lah, tak zikirkan. Saya zikir sepanjang perjalanan ketika ke kantor. Dan luar biasanya sama Allah diselesaikan. Tiba-tiba dibatalkan dan diselesaikan dengan cara yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini proses pembelajaran kita ketika teman-teman kok ada pertanyaan, kenapa sih saya kok nggak ajaib-ajaib? Sebetulnya karena diri kita ini yang harus segera dibersihkan. Gitu. Nah, kerak-kerak di dalam hati kita dibersihkan. Karena Allah itu ingin bertemu kita pada saat hatinya sudah bersih. Gitu. Kalau istilahnya Budia itu melembutkan hati ya Mbak. Iya. Hatinya harus lembut ya. Ya hatinya dilembutkan, itu terima gitu loh. Karena memang ada hal-hal yang perlu dibersihkan. Nah sepanjang perjalanan itu saya juga akhirnya menemukan hikmah-hikmah ya. Oh ternyata itu adalah ijazahnya ulama untuk melembutkan hati. Seperti cerita Ratu Balkis, yang itu doanya Nabi Sulaiman untuk meluluhkan hati penguasa adidaya pada saat itu. Nah, kan suami ini kan yang penguasa ya, yang menjadi pengayom kita di keluarga gitu kan. Berarti kan ya seperti ya mestinya saya harusnya ya seperti itu, dikasih itu. Kemudian di kantor juga demikian gitu kan. Ya seperti Ratu Balkis lagi nih ibaratnya kan seperti itu. Yaitu akhirnya saya sampai dengan hari ini itu tetap saya zikirkan karena merupakan ayat favorit lah. Gitu. Sampai terjadinya terjadinya keajaiban gitu sih. Pertolongannya Allah maksud saya. Jadi kayak gitu sih. Jadi kepada ibu dan bapak yang sedang mengalami ujian ya gitu. Ujian yang bisa jadi apapun ya, ujian dari Allah itu yakinlah itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita gitu kan. Itu saya baru setelah itu gitu ya, setelah berjalan 3 tahun ini gitu.
bahwa pada hakikatnya ketika ujian itu terjadi, ibaratnya kalau di sekolah sih ya, masa kita komplain ke pengujinya kan juga enggak. Tapi bukan juga kita berdoa mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah, tidak. Tapi bersamailah aku ya Allah ketika menyelesaikan ujian ini. Bersamailah aku. Kalau bersama Allah kan beda ceritanya ya, gitu. Tapi bukan untuk dimudahkan, tapi dibersamai, karena Allah sudah tahu bahwa kita mampu untuk melampaui apapun yang Allah ujikan atas hidup kita. Ibaratnya mau naik level ya Mbak ya. Masya Allah. Itu sih Mbak Elis. Dahsyat. Kalau di ini kata kuncinya itu hati ya Bu ya? Ya, Ya, kata kuncinya itu hati ya. Kalau hatinya udah benar-benar lembut, insya Allah luar biasa ya, Masya Allah. Izin Bu, kalau yeah. untuk dari ilmu magnet rezekinya sendiri yang paling ngejelek banget ketika mengalami persoalan tersebut itu ilmu magnet rezeki yang mana Bu kiranya Bu? Yang pertama sih favoritnya itu perisai rezeki ya. Ya, Masya Allah. Perisai rezeki ada di surat Nuh ayat 10 sampai 14. Dan itu ketika kita bertobat, itu Allah menjanjikan rezeki yang dahsyat. Itu kan sudah janji Allah pasti benar. Dan itu mesti kita yakini ya. Bapak Ibu semuanya, ini kesempatan nih. Saat Ramadan ini saatnya kita untuk bertobat. Saatnya kita untuk bertobat sebanyak-banyaknya. Kalaupun seandainya pasti kan ada ini karena fasilitas ya. Saya menganggap Ramadan ini tuh sesuatu yang luar biasa, banyak-banyaklah bertobat. Karena sesungguhnya itu sudah nggak ada setan loh ya. Sekarang tuh sudah nggak ada setan. Yang ada bisikan-bisikan. Setan itu kan bisikan. Ya kan? Sekarang itu sebetulnya sudah nggak ada bisikan-bisikan. Loh, tapi kenapa kok masih ada orang yang jahat? Karena dia menyimpan ini di alam bawah sadarnya dari bisikan-bisikan itu. Berarti kan hatinya masih kelam nih Mbak Elis, gitu. Hatinya masih kelam. Kalau hatinya masih kelam harus ditobatin, dijernihkan. Dengan apa? Banyak sekarang ini luar biasa ini pada saat sekarang ini. Banyak zikir, banyak tilawah, membaca Al-Quran itu untuk menjernihkan hati itu kan. Banyak sholat taubat dan sunnah-sunnah yang lain ya, sholat tarawih dan sebagainya itu secara syariat lakukan. Nanti kebeningan hati itu akan terlihat gitu ya. Setelah hati kita ini dari belenggu-belenggu tadi dengan penonjolan diri, dengan kemarahan, dengan keserakahan, dengan ketakutan, dengan keresahan dan lain-lain ya. Semua itu yang di zona-zona tidak positif gitu ya. Nah, itu bisa kita hilangkan karena sesungguhnya kita tuh bersama dengan Allah. Masya Allah. Sebening itu. Nah, itu ya perisai rezeki nih, Mbak Elis ya. Terus kemudian, nah ini disiplin kata ini juga penting loh gitu. Jadi kalau saya memahami tentang disiplin kata itu bukan kata yang secara lisan dikeluarkan, spontan yang kita keluarkan, tetapi disiplin kata itu bukan pura-pura disiplin ya, tapi benar-benar disiplin. Dari mana? Dari hati, pikiran, dan yang dikeluarkan. Jadi itu kan kristalan atas apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Sehingga kita tuh nggak gampang mengeluarkan kalimat-kalimat, gitu. Nah, yang kita keluarkan itu sesungguhnya diri kita, gitu kan. Karena setiap pikiran, perasaan itu kan doa. Nah, itu hati-hati. Hati-hati, karena kita kepingin selalu bersama Allah, maka pilihlah sesuatu gitu. Pilihlah sesuatu yang membuat Allah itu senang dengan kita. Kan gitu. Nah, sekarang saatnya itu disiplin kata itu saya memaknainya seperti itu. Terus kemudian menurunkan garis kebenaran. Jadi semuanya deh Mbak Iris. Ya Allah. Ini paling nggak mudah. Ya, utamanya dengan siapa? Dengan suami. Ini latihannya tuh dengan suami. Jadi kalau seperti ini itu akhirnya banyak diam, dan diam pun bukan sekedar diam tapi dongkol juga tidak tepat. Diam betul-betul tidak apa-apa. Gitu. Yang di luar diri kita ini kehendaknya Allah, dan kenapa itu ditimpukkan ke saya, yaitu bisa jadi ada banyak salah saya juga gitu kan. Kita cari-cari kenapa ya kok ngalami kayak begini, kenapa itu. Jadi artinya itu selalu muhasabah gitu. Kalau seperti ini akhirnya diem kan. Dengan begini tuh kan diem. Oh ya aku kok masih mendapatkan tumbukan-tumbukan entah dari anak, dengan suami,
dengan orang lain juga, dengan orang tua, dengan Wah, mertua, dengan ini kan ada tumbukan-tumbukan. Nah, kalau masih ada rasa sakit hati itu, nah ini yang perlu diobati, diobati. Dan sesungguhnya itu sedang Allah lembutkan hati kita. Bukan kita tidak suka dengan orang ya, tetapi kita mencoba untuk muhasabah. Gitu sih, Mbak. Quran vibration juga sudah, hampir Masya 10 Allah. jurus itu sih kita pakai saking Pakai sama kepepetnya dipraktekkan kepingin, ya, Masya iya, Allah. saking kepinginnya kita itu ditolong sama Allah ya, dipraktekkan. Walaupun ketika prakteknya tuh masih ada keplesetnya, tapi paling tidak kita tahu aku masih tidak tepat juga ternyata gitu. Seperti itu, Mbak Em. Masya Allah, luar biasa dahsyat ya, luar biasa. Tapi saya masih kepikir nih Bu ya, yang kalau yang tadi itu, yang kata kunci yang sangat menyentuh banget itu hatinya harus lembut itu ya Bu ya. Nah, tipsnya itu kayak gimana Bu? Hatinya harus lembut itu. Mungkin Ya, Bapak Ibu juga pengen tahu ya, kayak gimana nih? Makanya kan kayak sekiranya kan yang tadi itu diem, diem tapi ternyata ada kedongkolan ya. Ya, iya, jadi kan berarti masih hatinya masih belum bisa lembut, belum apa ya juga, belum meluaskan hati juga gitu ya Bu ya. iya. Tapi Mm, mm, mm. sebetulnya itu minta ya. Kalau saya ya minta sama Allah, Mbak. Kalau Itu saya ya. minta sama Allah untuk saya tahu saya salah ya Allah, Mm, mm, lembutkan hati saya ya Latif, ya Latif. mm. Kalau dihitung-hitung itu juga sudah banyak karena dalam diam saya ya Latif. Masya Allah. Jadi Mm, dalam diam saya Allah lembutkan hati saya. Kalau seandainya saya kepleset, oh ternyata responnya nggak bagus, oh berarti ada yang salah nih dari saya, langsung ya Latif. Allah, saya masih dapat tumbukan seperti ini, saya belum lembut ya Allah. Gitu. Kalau belum lembut itu cahaya nggak akan keluar kan Mbak ya. mm, 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 mm. Nggak, cahaya itu nggak akan keluar karena pada intinya itu yang saya sadari bahwa di dalam diri kita ini ada tiupan-tiupan Asmaul Husna ya, ada tiupan Allah yang beberapa yang dititipkan kepada diri kita. Tapi kalau hati kita masih terbelenggu, berarti harus terus diperbaiki gitu. Harus terus belajar, harus terus diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Zikir yang Oke, banyak, Masya baca Al-Quran ini sangat tepat sekali ya, karena sekarang Ramadan juga kan. Ini turunnya Al-Quran. Al-Quran gimana? Al-Quran tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka baca kalam-kalamnya Allah, maka dekatilah, rayulah Allah dengan zikir-zikirnya. Rayulah Allah dengan sholat tobat. Allah. Luar biasa dahsyat. Itu sih. Barakallah ya Allah ya Rabb. Insya Allah. Izin Bu, boleh dibantu dipimpin ya Bu ya. Kita sama-sama belajar ilmu magnet rezeki. Kita doakan Ya, gurunda kita ya Bu ya. Insya Allah. ya, Monggo silakan Bu. ya. Sahabat semua, pengamal ilmu magnet rezeki, pengagum ilmu magnet rezeki, yang sudah mendapatkan kenikmatan atas ilmu magnet rezeki, dan sudah mengenal Allah melalui ilmu magnet rezeki. Mari kita doakan gurunda kita, Ustadz Nasrullah, dengan doa terbaik di dalam hati kita. Kita munajatkan dengan setulus, seikhlas mungkin, keberkahan, kejayaan, kemuliaan, ketinggian derajat untuk Ustadz kita, kesehatan yang luar biasa dengan pertolongannya Allah, sehingga terus membimbing kita, terus membimbing santri-santri dan santri-santri termasuk kita ya yang di luar ini. Allah berkahi usianya serta keluarganya, diberikan kemuliaan dan derajat pangkat yang terbaik menurut Allah. Kita baca Al-Fatihah ya, Mbak Elis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rob, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, bersihkanlah jiwa kami ya Rob, selalu dekat, bermakrifat kepadamu ya Allah, dengan nur cahayamu ya Rob. Amin. Barakallah, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, sahabat YKRI yang ada di Zoom dan juga YouTube. Bapak Ibu bisa berkesempatan, kita masih ada waktu yang ingin tanya jawab ya. Izin ya Bu Neni, boleh ya? Ada pertanyaan Je? Ya, siap. Monggo. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, boleh langsung on cam
atau mau di kolom chat juga monggo silakan. Insya Allah luar biasa dahsyat ya. Keren banget. Tidak ada pertanyaan untuk yang di YouTube, mungkin bisa dibantu. Ada yang pertanyaan? Oh ini ada dari YouTube Bun. Ya, Berapa lama keluar dari amanah Bun? ya. Hmm. Oke, Bapak, Ibu semuanya, kalau kita mengatakan berapa lama, jadi kesannya kita tuh menuntut Allah ya. Sekiranya berapa lama, berapa cepat, kok saya lama sekali, kok saya tidak ajaib-ajaib gitu. Itu sesungguhnya Allah masih rindu sama Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Teruslah perbaiki diri, nikmati prosesnya. Sampai hati itu betul-betul tenang dan yakin kita tuh pasti diselesaikan sama Allah kok, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau hati kita sudah berserah sama Allah, diselesaikan sama Allah. Saya nggak mampu ya Allah. Bersamai saya menikmati proses-proses ini. Saya terima dengan ujian ini karena saya yakin ini pasti diselesaikan sama Allah. Ada rahasia yang belum kita mampu lihat. Kenapa ini belum selesai? Dan bisa jadi ada yang harus kita perbaiki gitu atas diri kita nih Mbak Alicia. Gitu. Bukan berarti yang cepat itu yang bagus juga tidak. Allah masih rindu nih gitu. Allah masih rindu. Ada level-level yang mesti kita perbaiki bagaimana hubungan kita dengan Allah. Gitu. Sebaiknya tidak transaksional ya, gitu ya. Bagaimana kita tetap bersyukur apapun kondisinya. Bagaimana kita bisa berlapang hati apapun kondisinya. Bagaimana kita tetap bersabar dan terus melakukan apapun kondisinya. Gitu. Jadi kalau masih meratapi atas ujian itu, misalnya amanah gitu ya, misalnya amanah. Lakukan aktivitas-aktivitas yang lain dengan ilmu-ilmu magnet rezeki yang lain, sehingga tidak pernah terfikirkan kalau kita sudah serahkan sama Allah pasti diselesaikan sama Allah. Dan kapannya itu rahasianya Allah, gitu. Bukan berarti kalau belum selesai jenengan tuh nggak bagus juga, tidak. Ada, nanti jenengan akan tahu hikmahnya setelah peristiwa itu terjadi, gitu. Ada yang dititipin yang cepat, ada yang lambat. Tapi yang lambatnya tuh dikasih ilmu yang hikmah setelah usai itu gitu loh. Bukan berarti yang cepat itu luar biasa hebat, tidak. Ini semuanya Allah yang ngatur. Jadi bagaimana kita terima dengan takdirnya Allah atas skenarionya itu. Apa yang kita lakukan, bagaimana menjadi hamba yang atas skenario itu tuh ridho gitu dengan takdirnya Allah. Jadi happy gitu loh, meskipun masih ada persoalan yang kayak-kayaknya dilihat orang lain tuh besar, tapi Allah tuh yang maha besar gitu loh. Kalau di hati kita tuh sudah Allah yang maha besar, ibaratnya tuh dekengan kita tuh siapa? Allah, ya sudah, tenang lah kalau dekengan kita tuh Allah gitu, dan pasti diselesaikan. Gitu ya Bunda, kalau menghadapi persoalan saya yakin jenengan akan bisa praktekkan, amalkan, pilih ujian yang lain, yang kebermanfaatannya yang lebih besar daripada meratapi atas misalnya amanah itu, gitu ya. Udah ngaku salah aja, kenapa amanah itu terjadi, sehingga kita lebih aktif dan produktif ya setiap harinya, gitu. Insya Allah, jazakumullah khair. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan di Zoom ya. Mau dari Bu Yeni, Bandar Lampung. Mau tanya Bunda, niat wali asuh santri untuk anak yang sudah berumah tangga bisa Bunda? Oh, bisa Bunda. Silakan Iya. ya. Untuk wali, Iya, benar. izin Bu Neni juga kan ya, diniatkan wali asuh juga untuk anaknya yang sudah berumah Iya, tangga ya, kalau ya. iya. Saya tidak pernah putus untuk memberikan yang terbaik untuk anak meskipun anak sudah berkeluarga. Gitu ya. Anak-anak saya kan udah berkeluarga 2 dan yang tinggal 1 yang belum, dan itu pun sudah mandiri. Tetapi saya selalu niat sedekah karena
yang justru yang dewasa ini yang sungguh-sungguh tidak mudah, tidak bisa masuk Yang gitu luar ya. biasa ya malahan. Heeh. Insya Allah. Yang kita tidak masuk dalam lingkup keluarganya. Justru itu melalui wasilah ini kita niatkan ya. Kita niatkan mencari apa ya? Mencari perhatian ke Allah gitu loh. Insya Allah. Gitu, supaya anak kita, cucu kita ini selalu dalam penjagaan Allah gitu. Ya Rabbal. Dan satu lagi sih Mbak Elis. Ya, Bu, monggo. Satu lagi ya. Rezeki yang dikasih Allah itu sebetulnya kan punya Allah kan. Terus kemudian kita tuh disuruh untuk bagaimana mendistribusikan yang baik menurut Allah gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi hikmah salah satu dengan hikmah perjalanan ini gitu ya. Sekarang itu untuk urusan uang misalnya ya, untuk urusan uang itu tuh rasa hati itu sudah nggak ada di hati, tinggal di tangan. Masya Allah. Sudah di tangan gitu. Gitu. Tapi ya gitu ketika di tangan Allah tuh ridho yang mana gitu. Ya, dan ini semua termasuk diri kita pun juga bukan milik kita juga kok gitu kan. Tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan atas hidup kita ini benar-benar Allah menyukai diri kita gitu. Insya Allah. Luar biasa dahsyat. Yeah. Berkah berlimpah Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah terjawab ya Bu Yeni? Bandar Lampung. Masya Allah. Barakallah Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu bisa berkesempatan ya untuk yang belum bergabung wali asuh ya, monggo bisa nanti langsung melalui website kami khairurrozikin.id ya untuk support santri-santri pesantren Khairul Rozikin ya. Kita juga ada untuk apa itu namanya program yang lainnya ya. Untuk zakat, alhamdulillah kami juga menerima zakat fitrah ya Bu ya. Bapak Ibu yang ingin menyalurkan melalui kami zakat fitrahnya boleh ya. Sudah ada juga di website kami di khairurrozikin.id atau langsung kontak di nomor admin ya. Akan dibantu di kolom chat ya untuk nomor adminnya dan juga sudah dibantu share untuk websitenya di khairurrozikin.id. Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Yang di YouTube masih ada lagi? Sudah tidak ada? Sudah ya? Oh ada? Baik. Ada satu pertanyaan lagi Bu Neni. Dari Atala. Bunda mau tanya gimana agar kita selalu istiqomah. Soalnya saya juga udah mempelajari ilmu ini tapi masih aja hati ini resah. Ya. Ya. Pelajari lagi ya ilmunya, kemudian praktekkan. Hati resah itu karena kita masih ada ego yang masih ada ego itu apa sih maksudnya? Kita masih ngomongin tentang diri kita. Ya, berarti sebetulnya kalau seperti itu resah, gelisah dan galau gundah gulana itu cari Allah deh ya. Ciri-cirinya kalau masih resah itu kita jauh dari Allah berarti. Nah, bagaimana cara supaya Allah bisa kita dekatin, lembutkan hati ini gitu. Ya Allah, lembutkan hati ini dengan apa? Dengan sholat, dengan taubat. Dengan taubat nangis lah ya kalau taubat. Kenapa hati saya kok masih kayak begini ya Allah? Seolah-olah aku tidak percaya padamu ya Allah, maafkan aku. Bersihkan hati saya, bersihkan. Minta sama Allah. Minta sama Allah untuk hati ini tuh dilembutkan ya. Dilembutkan, dibersihkan. Nah, ketika kita sudah mulai tenang, setelah sholat taubat, kita sudah mulai tenang, sudah minta dilembutkan, sudah sholat itu nangis-nangis, supaya hati kita tuh lebih tenang, udah tenang gitu, biasanya dikabulkan sama Allah, dikasih tumbukan. Nah, itu ujiannya. Yang kita pahami soal ujian ini. Oh, ini. Ya. Perbaiki hubungan kepada Allah dan hubungan dengan manusia. Doa dan taubat. Luar biasa. Langsung dikasih ujiannya. Kasih ujiannya sama Allah, ibaratnya tuh bungkus permennya gitu ya. Bungkus permennya langsung datang, oh berarti ini doaku diterima. Pengen lah ya kita tuh setiap detik nafas hirup dan keluar itu bersama Allah gitu kan. Pengen kan seperti itu.
Berarti hati selalu damai, hati selalu tenang, karena kita memang selalu bersama Allah. Nah, bagaimana caranya bersihkan? Dengan apa? Dengan zikir, dengan sholat taubat, dengan banyak-banyak tilawah, mumpung juga pas bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran. Kemudian berbuat baik, muliakan, bahagiakan orang lain. Gak jauh-jauh di sebelah kita nih, suami, anak, orang tua. Hari ini siapa yang harus aku bahagiakan? Siapa nih hari ini yang aku senangkan? Hati-hati dengan lisan, kan gitu kan. Ini praktek ilmu magnet rezeki semua nih. Gitu. Prinsipnya tahu, hatiku nih harus bersih supaya aku lebih tenang, aku dekat sama Allah. Gitu. Aku pengen selalu ditolong sama Allah, aku pengen diwelasi sama Allah. Berarti akses Allah itu dengan cara bagaimana? Bersihkan hati ini dari prasangka, dari kemarahan, dari kegelisahan, dari ini. Percaya deh, hidup kita dalam genggamannya Allah, gitu Bunda ya. Bunda Yeni ya, di Lampung ya. Semangat ya Bu. Keren. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau dari program kami, fasilitas kami ada yang bisa membantu Bapak Ibu ya. Kalau semua hatinya resah, ingin selalu ditolong sama Allah, ya bisa ikut program Wali Asuh ya. Ah ya, aduh maaf Insya tidak Allah. disebutin sedekah karena itu mestinya otomatis lah ya. Ya. Itu juga membersihkan. Jadi Barakallah, Masya Allah. channel-channel yang itu dibersihkan dengan cara seperti itu. Gitu. Sebanyak ada kita di konten kita, Bapak Ibu bisa ikuti juga di konten Telegram kita ya, di media apa itu, Oase ya, Oase dakwah pesantren Khairul Rozikin ya. Ada amalan-amalan apa sih yang harus dilakukan ketika bulan Ramadan ya. Salah satunya itu adalah bersedekah ya. Bisa melalui pesantren Khairul Rozikin dengan melalui website khairulrozikin.id atau bisa menghubungi admin kami. Masya Allah, barakallah. Ya, Ramadan ini habiskan semua dah. Habiskan semuanya, kesempatan yang luar biasa ya Bu ya. Pikirnya iya, ininya iya. Aduh, Masya Allah, nanti setelah selesai Ramadan kita semuanya bisa menjadi fitri ya, bisa bersih hatinya suci, bening, Masya Allah. hatinya bening. Amin ya Rabbal Alamin. Sebening kaca, dekat sama Gusti Allah gitu ya. Amin. Wah, seneng banget ya Bu ya kalau udah kayak gitu ya. Ya Allah. Wah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua ya, dan kita selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan. Barakallah. Insya Allah. Ibu Yeni, Bandar Lampung. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Barakallah Bu Yeni. Masya Allah, senang banget Bu Yeni. Benar sekali Bu Yeni. Ya, sekarang tinggal prakteknya ya, secara keilmuannya udah tepat, tinggal kita praktekkan. Ya, tinggal kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Praktekkan. Insya Allah keajaibannya segera datang. Amin. Insya Allah. Baik Bapak Ibu ya. Waktu sudah pukul hampir jam 10 ya. Boleh mungkin Bu kita tutup acara pada pagi hari ini ya dengan doa bersama terlebih dahulu kayak Bu ya. Karena bulan ini bulan baik, Masya Allah ya, kita doa bersama ya. Mudah-mudahan Allah selalu melembutkan hati kita ya. Jadi setiap yang ada persoalan dimudahkan semuanya dan kita selalu dekat dengan Allah, Masya Allah. Monggo Bu Neni, silakan. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini hari yang sangat indah sekali, bulan Ramadan, fasilitas Allah yang diberikan kepada kita untuk mendetok hati kita, membersihkan alam bawah sadar kita, dibersihkan yang sebersih-bersihnya sama Allah. Sadari itu, karena sesungguhnya tidak ada godaan setan, tidak ada bisikan, tapi kenapa kita masih seperti ini, berarti ada yang harus dibersihkan, kita keluarkan di dalam kolbu kita. Kita ingin selalu dekat dengan Allah, kita ingin selalu bersama Allah dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap detik-detik kehidupan kita, karena setiap waktu yang berlalu, yang akan dipertanggungjawabkan kita kepada Allah, jangan sampai tidak bersama Allah. Mari kita doakan diri kita masing-masing
kita sadari bahwa ini pun juga titipannya. Kita mohon ampun sama Allah yang selama ini belum memperlakukan diri kita ini seperti yang Allah harapkan. Jadilah hamba yang seperti diharapkan sama Allah. Perjuangkan hidup kita, senangkan Allah, dan mintalah ke Allah agar kita ini nantinya ada husnul khotimah. Amin. Ya, karena kita tidak tahu seperti apa dan berhenti untuk menilai orang. Nilailah dirimu sendiri, hisaplah dirimu sendiri, karena semua orang punya waktu masing-masing. Semua orang dikasih waktu semau-maunya Allah ketika memberikan rahmat dan hidayah kepada orang lain. Maka sibuklah, hisaplah dirimu sendiri. Karena kita yang akan mempertanggungjawabkan jiwa kita nanti di hadapan Allah. Gitu. Kita baca Al-Fatihah untuk diri masing-masing ya, sahabat semua. Kita mohon ampun sama Allah atas semua perjalanan hidup kita yang masih belum benar. Kemudian kita minta dibimbing dalam proses kehidupan dan terima dengan semua ujian yang Allah berikan atas hidup kita. Syukuri semuanya, semuanya baik menurut Allah. Walaupun kacamata kita belum bisa terima itu, tapi sadarilah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Al-Fatihah. Ya Allah, saya terima ya Allah atas semua takdir yang menimpa pada diriku. Dan semuanya ini baik menurut-Mu ya Allah. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Maafkan aku yang belum ridho, yang belum terima, yang masih menggugat-Mu ya Allah. Yang masih menilai-Mu ya Allah, yang menilai hamba-hamba-Mu pula. Ya Allah, kembalikanlah ruh, berikanlah cahaya, kembalikanlah jiwa ini ya Allah, berikanlah cahaya. Kembalikanlah ya Allah, beningkanlah hati dan jiwa kami ya Allah, untuk bisa selalu dekat, sedekat urat leher ini. Bisa selalu takzim padamu, bisa mencarimu hanya kepadamu, hanya meminta petunjukmu, hanya meminta proses-proses ini, ridho dengan semua yang menjadi sisa-sisa dalam usia hidup kami ya Allah. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menghisap diri kami sendiri, untuk mengintrospeksi diri. Ridhoilah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa Engkau sangat mencintai. Engkau sangat mencintai kami. Tapi kami yang belum tulus mencintaimu ya Allah. Kami belum tulus mencintaimu ya Allah. Maafkan kami. Ajari kami dalam proses hidup ini. Sampai kami kembali dalam keadaan husnul khotimah. Sampai Engkau betul-betul ridho kepada kami ya Allah. Terimalah doa kami. Bimbinglah kami. Berikanlah rahmat, hidayah, maghfirah di bulan Ramadan ini. Ringankan kaki kami, ringankan hati kami, ringankan pikiran kami untuk kembali kepadamu, untuk bersamamu, untuk membersamaimu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni kami. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah tempatku kembali. Allah tempatku berlindung. Allah tempatku untuk meminta segala sesuatu. Bukan meminta atas dunia, tapi Engkau pasti kasih dunia ya Allah. Meminta untuk diluluhkan, dilembutkan hati kami, agar kami selalu mengakses cahaya-Mu ya Allah. Terima kasih atas hidup ini. Terima kasih atas semua yang Kau berikan atas hidup ini. Terima kasih ya Allah, semua sengaja Engkau berikan yang pasti akan baik dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsiran Bu Neni, berkah berlimpah, sehat selalu beserta keluarga semua ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah. Bapak Ibu, untuk kajian pada pagi hari ini kami cukupkan. Insya Allah pekan depan kita akan berjumpa kembali ya dengan materi-materi yang sangat luar biasa lagi ya. Saya Elisa dari tim YKRI. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Bu Neni.